Prasasti Masahar atau Prasasti Gemekan tahun 930 Masehi ini bercerita tentang pembelian tanah tadi yang dilakukan oleh Rakai Hanyangan dan putrinya Dia Paryangan. Itu kemudian diwakafkan untuk bangunan suci Pangurum Bigian. Kemudian Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sendok menetapkan sebagai status tanah Sima Perdikan, bebas pajak dan segala pungutan. Pada ekskavasi hari kelima tahap ketiga situs Gemekan ini menyingkap tembok sisi timur. Ternyata tembok sisi timur ini memiliki ketebalan yang berbeda dengan tembok sisi utara. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ekskavasi situs Gemekan yang dilakukan oleh BPK Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur yang diketuai oleh Bapak Muhammad Ikhwan ini senantiasa kemudian menampakkan struktur tembok batu bata keliling mengelilingi situs candi bangunan suci pada abad ke-10 Masehi. Situs bangunan suci yang terbuat dari tembok batu bata mirah kuno ini, meskipun berumur lebih dari 1000 tahun lamanya, nampak begitu kokoh dan kuat. Sebuah rahasia teknologi pada bangunan kuno tanpa menggunakan semen, sehingga para sejarawan menduga bahwasanya antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain direkatkan dengan telur. Sedangkan para sejarawan lainnya menganggap bahwasanya merekatkan antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lainnya dengan sistem kosot. Situs Gemekan yang awalnya adalah sebuah gundukan yang sangat angker dan wingit kemudian diekskavasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan menjadi sebuah candi yang di dalamnya terdapat sebuah prasasti yang sangat penting yang bercerita tentang sebuah bangunan suci atau candi yang bernama Pangurum Bigian. Selain memuat informasi tentang adanya sebuah candi yang bernama Pangurum Bigian pada abad ke-10 Masehi, masa Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sendok juga memuat informasi tentang desa setempat yang bernama Masahar dan tidak pula desa-desa sekitarnya. Informasi terkait desa-desa yang ada di sekitar Masahar, ternyata desa-desa itu yang selama ini kita beranggapan bahwasanya desa-desa itu dibangun dan berada pada abad ke-11 Masehi. Ternyata awal abad ke-10 Masehi desa-desa tersebut sudah ada. Bahkan jauh mungkin sebelum abad ke-10 desa-desa tersebut kemungkinan sudah eksis. Beberapa desa diantaranya adalah Desa Wurarai, Desa Lemah Citra, Desa Kahuripan, Desa Hijunggalu, Desa Kanuruhan, yang nama-nama desa ini memang muncul pada masa Raja Airlangga. Ternyata desa-desa ini ada jauh sebelum masa Kerajaan Kahuripan.
ternyata situs Gemekan ini merupakan situs yang sangat luar biasa sekali ya. Dari segi kemudian temuan prasasti yang pernah ditemukan di dalam lubang ini, lubang tengah candi ini, sumberan candi ini, ternyata prasasti Gemekan dengan angka tahun 852 Saka atau tahun 930 Masehi, yaitu masa pemerintahan Sri Maharaja Rakehinu Empu Sindok yang memerintah antara tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Ekskavasi tahap 3 yang rencananya berlangsung selama 7 hari ini difokuskan pada penemuan tembok sisi utara, bagian luar dan bagian dalam. Ternyata temboknya itu 2 lapis. Begitu juga tembok tebal sisi timur, juga sangat luar biasa sekali tembok-tembok ini. Mengingat bahwasanya ternyata candi ini itu kemudian berumur lebih dari 1000 tahun ya, yaitu masa Empu Sendok, bukan masa Majapahit, meskipun terletak di Mojokerto yang identik Mojokerto dengan situs Majapahit. Ternyata situs Gemekan ini ternyata dari prasasti yang ditemukan adalah masa Empu Sindok. Nah, prasasti Gemekan atau yang disebut juga prasasti Masahar kurang lebih berisi tentang pembelian tanah seluas 3 tampah yang seharga 3 kati 5 swarna yang dilakukan oleh Raken Hanyangan dan putrinya Diaparyangan, yang kemudian tanah ini diwakafkan untuk bangunan suci Pangurum Bigian. Nah, bangunan suci ini ternyata di dalam kitab Negara Kertagama tidak tercatat oleh Empu Prapanca. Entah itu kelewatan atau memang pada masa Majapahit bangunan ini sudah tertimbun ya oleh tanah. Karena memang kondisinya memang di dalam permukaan, jika tanah yang sana itu lebih tinggi gitu ya. Karena ini bekas memang perajin batu bata rendah. Nah ini. Prasasti Masahar atau prasasti Gemekan tahun 930 Masehi ini bercerita tentang pembelian tanah tadi yang dilakukan oleh Rakai Hanyangan dan putrinya Diaparyangan, itu kemudian diwakafkan untuk bangunan suci Pangurum Bigian. Kemudian Sri Maharaja Rakehinu Empu Sendok menetapkan sebagai status tanah sima perdikan, bebas pajak dan segala pungutan, karena memang tanah 3 tampah ini memang diwakafkan untuk kegunaan dari bangunan suci Pangurum Bigian. Semoga kemudian ekskavasi ini berjalan lancar sehingga kemudian tembok-tembok sekeliling candi ini ya, yang sangat luar biasa sekali terbuat dari batu bata merah ini 2 lapis ini kemudian segera terungkap dan bisa menjadi wisata religi, wisata edukasi dan wisata budaya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selain itu, ternyata menepis pula anggapan yang selama ini bahwasanya candi-candi era Majapahit terbuat dari batu bata kuno. Ternyata jauh sebelum Majapahit, di abad ke-10, di awal-awal pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Empu Sendok sudah banyak meninggalkan bangunan-bangunan suci, bangunan-bangunan candi dengan batu bata kuno. Ekskavasi situs Gemekan ini semakin hari semakin menampakkan keindahan dari Candi Gemekan atau Candi Pangurum Bigian pada masa kunonya yang ada di Desa Masahar ini. Terima kasih kita sampaikan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim beserta warga Desa Gemekan, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga ekskavasi situs Gemekan ini menjadi destinasi wisata, budaya, religi, dan edukasi segera kemudian dikelola oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu destinasi wisata, serta mengingatkan akan motivasi kebanggaan dan jati diri akan leluhur Nusantara, bahwasanya dahulu kita pernah berjaya gilang gemilang dan kita memiliki kewajiban untuk melanjutkan kejayaannya kembali.